Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Elisa Nur Arofah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan eksplorasi konsep modul 1.2, yaitu tugas A. Bagian pertama terkait cara kerja otak manusia, di mana diketahui bahwa otak manusia itu sesungguhnya masih dipengaruhi oleh 4 unsur otak lainnya, yaitu otak luhur, otak mamalia, otak primata, dan otak reptil atau batang otak. Hal inilah yang kemudian menjadikan sistem berpikir pada manusia terbagi menjadi sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Selanjutnya terkait masalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini, kebutuhan pertama terkait masalah kebutuhan hidup, kemudian yang kedua itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Hal ini terkait dengan feeling atau perasaan manusia. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan. Hal ini terkait masalah segala bentuk pencapaian manusia. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama itu wiraga 0 sampai 8 tahun, yaitu masa di mana seorang anak memiliki kecenderungan perkembangan yang berkaitan dengan raga atau tubuhnya, di mana dalam hal ini anak akan mengalami perkembangan dalam indranya. Yang kedua, wiraga wirama 8 sampai 16 tahun, di mana dalam hal ini anak sudah mengalami perkembangan pikir dan seirama dengan sesama. Kemudian yang ketiga, wirama 17 sampai 24 tahun, di mana dalam hal ini anak sudah mampu untuk mengelola potensinya menjadi manusia yang merdeka. Sehingga tugas guru dalam hal ini adalah sebagai penuntun agar anak-anak bisa menemukan jati dirinya masing-masing. Berikut terkait psikososial menurut Erik Erikson, di mana tahap pertama yaitu harapan 0 sampai 1,5 tahun. Dalam hal ini terkait kepercayaan versus ketidakpercayaan. Kemudian di tahap kedua yaitu tujuan 1,5 sampai 3 tahun. Dalam hal ini terkait otonomi versus rendah diri. Di tahap ketiga usia 3 sampai 5 tahun, yakni terkait inisiatif versus rasa bersalah. Dan tahap yang keempat yaitu 5 sampai 12 tahun, perkembangan anak sudah mencapai produktivitas versus inferioritas. Kemudian tahap kelima yaitu 12 sampai 18 tahun, yakni terkait identitas versus kebingungan peran. Dan yang terakhir, di tahap yang keenam yaitu 18 sampai 40 tahun terkait masalah keintiman versus isolasi. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dari pertanyaan pertama adalah apabila pendidik mampu menuntun dan memaksimalkan bagaimana cara berpikir otak anak dalam memberi respon akan suatu hal yang sesuai dengan perkembangan jiwa dan psikososialnya, maka proses perkembangan anak akan membentuk karakter positif sepanjang hidup dan membuat diri anak menyadari nilai dirinya sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Apabila semua unsur tersebut terwujud, maka anak dapat memiliki nilai-nilai hidup sebagai bekalnya di masa depan dalam mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila. Menurut saya,
Nilai-nilai yang perlu dikuatkan dan ditebalkan oleh seorang guru penggerak yang pertama yaitu mandiri, di mana seorang guru penggerak mampu mendorong kemampuan dirinya untuk inovatif. Kemudian yang kedua itu reflektif, di mana seorang guru penggerak mampu melakukan introspeksi diri agar menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu kolaboratif, di mana seorang guru penggerak mampu menjalin kerjasama dan juga memiliki komunikasi yang baik. Yang keempat yaitu inovatif, di mana seorang guru penggerak mampu berpikir kreatif dan memiliki gagasan baru. Yang kelima yaitu berpihak pada murid. Seorang guru penggerak harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat dan karakternya. Demikianlah pemaparan eksplorasi konsep modul 1.2 tugas A. Saya Elisa Nur Arofah mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.